Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam eh, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pemrosesan informasi, tahapan memori, sensory short, short term, and long term. Next. Baik, adapun anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama Syasha Anugrah Putri, Latifah Zahra, saya sendiri Muhammad Fakih Tajfala yang bertindak sebagai moderator, dan Dava Rehan Hasan Jafar. Latar belakang. Belajar adalah proses menerima, menyimpan, mengelola, dan mengingat informasi. Artinya, setiap informasi yang masuk dari lingkungan akan diproses otak agar bisa dipahami dan digunakan kembali. Memori jadi pusat keberhasilan belajar. Tanpa memori, informasi tidak akan tersimpan sehingga sulit membentuk pengetahuan atau keterampilan. Teori pemrosesan informasi membagi memori ke tiga tahap. Yang pertama, sensori memori, menangkap informasi dari panca indera, hanya bertahan sangat singkat. Short term memory atau STM menyimpan sementara kapasitas terbatas, butuh pengulangan agar bertahan. Yang ketiga, long term memory, penyimpanan jangka panjang, kapasitas hampir tak terbatas. Guru perlu memahami mekanisme memori agar strategi pembelajaran efektif, misalnya dengan pengulangan, visualisasi, atau mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Tujuan dan manfaat. Tujuan memahami konsep sensori, STM, LTM, supaya jelas alur bagaimana informasi diproses dalam otak, mengetahui fungsi dan perannya dalam belajar, biar tahu apa yang terjadi di tiap tahap memori, menganalisis penerapan teori di kelas agar teori ini bisa dipakai langsung dalam pembelajaran. Adapun manfaatnya, mahasiswa mampu memperluas wawasan tentang psikologi pendidikan. Guru dapat menjadi panduan untuk merancang strategi mengajar yang lebih efektif, dan kepada calon pendidik menjadi bekal praktis ketika nanti mengajar di kelas. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya di sini akan menjelaskan sensor memorik. Sensor memorik merupakan komponen pertama dalam sistem memorik yang bertugas menerima informasi atau stimulus dari lingkungan, seperti sinar matahari, suara, bau, panas, warna, dan lain-lain, secara terus-menerus melalui alat-alat penerima. Informasi yang diterima oleh sensor memorik disimpan dalam waktu yang singkat, kurang lebih 2 detik, dan informasi tersebut mudah terganggu dan berganti. Baik, yang kedua, short term memory merupakan bagian memori kedua dari manusia yang bertugas untuk menangkap informasi yang diberikan perhatian oleh individu dan menyimpan informasi menjadi pikiran-pikiran. Selanjutnya, informasi yang diterima dan mendapat perhatian dikirim ke dalam sistem memori jangka pendek. Cara yang dapat digunakan untuk menjaga informasi dalam sistem jangka pendek adalah dengan melakukan pengulangan. Tanpa diulang dan dilatih, kemungkinan informasi tersebut akan hilang, apalagi jika mendapatkan informasi baru yang lebih kuat. Kapasitas short term memory sangat terbatas, kira-kira 5 sampai 9 bits informasi yang dapat disimpan pada saat yang sama. Oleh karena itu, manusia hanya dapat membedakan 5 sampai 9 informasi
pada saat bersamaan. Misalnya, seseorang akan menemui kesulitan jika mengingat nomor telepon lebih dari 9 digit tanpa mengulang-ulang menggunakan nomor telepon tersebut. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemaparan materi yang sangat bagus oleh Saudara Davandar yang sangat sejabar. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Jadi, yang ada kapasitas hampir tak terbatas atau LTM bisa menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat banyak tanpa batas yang jelas. Bahkan sampai seumur hidup. Nah, di dalamnya tersimpan semua pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang kita miliki. Informasi yang akan lebih mudah masuk ke LTM jika diproses melalui pemaknaan atau semantic encoding, yaitu dengan cara mengaitkannya pada pengalaman nyata atau sesuatu yang bermakna. Nah, contohnya itu kita bisa tetap mengingat cara naik sepeda meskipun tidak dipraktikkan bertahun-tahun, atau siswa lebih cepat memahami fotosintesis ketika guru menunjukkan percobaan langsung dengan daun, bukan hanya menjelaskan teori. Selanjutnya ada prinsip belajar terkait memori. Yang pertama itu perhatian atau attention. Nah, ini tuh gerbang utama kalau siswa tidak fokus, informasi akan berhenti di memori sensorik dan langsung hilang. Kedua adalah pengulangan atau rehearsal yang berfungsi mempertahankan informasi di STM agar bisa masuk ke LTM. Ketiga ada chunking, yaitu mengelompokkan informasi menjadi unit kecil yang lebih bermakna supaya lebih mudah diingat. Nah, keempat ada elaborasi, yaitu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan lama agar lebih bermakna. Terakhir yaitu retrieval practice atau melatih mengingat kembali tanpa melihat catatan, misalnya lewat kuis atau pernyataan lisan sehingga jalur memori makin kuat. Teori Piaget. Yang pertama ada pengetahuan dibangun aktif oleh anak yang tidak pasif menerima, tetapi membangun pengetahuan melalui asimilasi, akomodasi, dan ekoliberasi. Yang kedua itu ada tahap sensori motor dari umur 0 sampai 2 tahun, yaitu anak belajar lewat indera dan gerakan motorik, memahami dunia dengan aksi reaksi. Ketiga ada tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun, mulai gunakan simbol dan bahasa tapi masih egosentris dan belum logis penuh. Yang ketiga ada tahap operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun. Anak mulai berpikir logis tentang objek nyata dan memahami sebab akibat. Yang keempat ada tahap operasional formal, yaitu 11 sampai 11 lebih. Sudah bisa berpikir abstrak, hipotesis, dan memecahkan masalah kompleks. Baik, itu saja materi dari saya kembalikan ke. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri terakhir. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dengan konsep short term memory atau long term memory. Jadi yang pertama itu ada space repetition atau pengulangan berjeda. Jadi prinsip ini menekankan bahwa pengulangan yang dilakukan secara berkala lebih efektif daripada pengulangan yang intensif dalam satu waktu. Yang kedua yaitu ada mnemonik, yaitu teknik ini menggunakan singkatan, rima, akronim atau asosiasi untuk membantu siswa mengingat informasi. Yang ketiga itu ada visualisasi dan mind mapping. Informasi yang divisualisasikan cenderung lebih mudah diingat karena otak manusia memiliki kecenderungan kuat terhadap pemrosesan visualisasi. Jadi yang keempat itu ada chunking atau potongan. Karena short-term memory hanya mampu menyimpan sekitar 5 atau 9 unit informasi sekaligus, guru dapat membantu dengan mengelompokkan informasi panjang menjadi potongan kecil. Yang kelima itu ada active learning.
Strategi ini menekankan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, baik melalui diskusi, debat, studi kasus, maupun problem solving. Jadi, karena yang terakhir itu ada brain-based learning. Pembelajaran berbasis otak menekankan keterlibatan emosi, suasana menyenangkan, dan pengalaman multisensori. Aktivitas seperti permainan, simulasi, drama, atau penggunaan musik dapat meningkatkan atensi siswa. Slide selanjutnya. Contoh penerapan di kelas ada di sekolah dasar yaitu perkalian diajarkan lewat lagu dan gerakan, memanfaatkan auditori dan kinestetik. Dalam jenjang sekolah menengah pertama ada pelajaran sejarah, dibuat timeline dengan gambar atau membantu visualisasi peristiwa. Di jenjang SMA atau SMK ada itu menggunakan flashcard. Flashcard biologi untuk organ-organ tubuh dan fungsinya. Sedangkan di perguruan tinggi itu metode Flipit, Flipit Classroom. Mahasiswa belajar mandiri dulu, lalu melakukan diskusi. Baik, jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya itu berbasis ilmiah sesuai temuan neuroscience. Kedua ada jadi dasar lahirnya strategi brain-based learning. Ketiga itu membantu guru mengatur materi sesuai kapasitas short term siswanya. Sedangkan kelemahannya itu yaitu kurang menekan aspek sosial dan emosional dalam belajar. Kedua, tidak menyesuaikan dengan perbedaan gaya belajar individu karena setiap individu itu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ketiga itu ada model terlalu linear, padahal proses belajar manusia itu lebih kompleks. Itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri yang telah membawakan materinya dengan baik, sehingga kita sampai di tahap kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita petik dari materi tersebut, teori STM atau LTM menjelaskan bahwa memori jangka pendek hanya menyimpan informasi sementara dengan kapasitas yang terbatas, sedangkan memori jangka panjang mampu menyimpan informasi dalam waktu yang sangat lama dengan kapasitas yang hampir tidak terbatas. Oleh karena itu, keberhasilan belajar sangat tergantung pada bagaimana informasi dari STM dapat dipindahkan ke LTM melalui strategi yang tepat seperti pengulangan, pemaknaan, maupun visualisasi. Jika teori STM LTM dipadukan dengan teori konstruktivisme, humanistik, dan teori beban kognitif, maka proses pembelajaran dapat tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi juga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam serta meningkatkan berpikir kritis kepada siswa. Sebelum saya menutup, saya memiliki sedikit kata-kata yaitu STM alias short term memory itu mirip dengan perasaan. Pas lagi baper cepat datang, cepat juga hilang kalau tidak segera diisi. Selanjutnya, jangan cuma titip ilmu di STM, ayo pindahkan ke LTM. Biar nanti kalau ditanya dosen, jawabannya nggak ikut-ikutan hilang. Demikian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.